politik, perang, krisis, ekonomi, bahkan teknologi sebenarnya hanyalah panggung sandiwara besar. Dan di balik tirai panggung itu ada sekelompok kecil keluarga. Kita akan menyelam salah satu teori paling misterius dalam sejarah modern. 13 keluarga pengendali dunia. Bayangkan kalau semua yang kita lihat di dunia ini, politik, perang, krisis, ekonomi, bahkan teknologi sebenarnya hanyalah panggung sandiwara besar. Dan di balik tirai panggung itu ada sekelompok kecil keluarga. Hanya 13 keluarga yang disebut-sebut mengatur segalanya di dunia ini. Mereka nggak tampil di depan kamera, nggak mencalonkan diri jadi presiden, tapi punya kekuatan untuk membuat dunia berlutut. Dan hari ini kita akan menyelam salah satu teori paling misterius dalam sejarah modern. 13 keluarga pengendali dunia. Istilah The 13 Illuminati Bloodlines pertama kali muncul dari penelitian Fritz Springmeier di awal tahun 1990-an. Ia menulis bahwa ada 13 garis keturunan elit yang menurunkan kekuasaan mereka secara turun-menurun. Mereka disebut mengontrol sistem keuangan, media, farmasi, bahkan lembaga internasional seperti PBB dan WHO. Dan anehnya, kalau kita telusuri, nama-nama ini memang selalu muncul di balik setiap peristiwa besar di dunia. Yang pertama, keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild membangun kerajaan keuangan sejak abad ke-18. 5 bersaudara Rothschild mendirikan bank di 5 kota utama Eropa: London, Paris, Frankfurt, Wina, dan juga Napoli. Dari sanalah mereka membiayai perang, membiayai kerajaan, bahkan menentukan siapa yang bisa menang perang. Kekayaan mereka begitu besar, sampai-sampai banyak yang percaya bank sentral dunia seperti Federal Reserve terinspirasi dari sistem mereka. Mereka menguasai keuangan dan juga hutang nasional, alat yang paling kuat untuk menaklukkan negara tanpa menembakkan peluru. Keluarga Rockefeller, penguasa minyak dan medis, berpindah ke Amerika. John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil, menciptakan monopoli minyak terbesar di dunia. Tapi yang menarik bukan hanya kekayaan mereka, melainkan bagaimana mereka menggunakannya. Melalui Rockefeller Foundation, mereka membiayai sistem pendidikan kedokteran di Amerika Serikat yang membuat dunia beralih dari pengobatan herbal ke industri farmasi modern. Banyak teori mengatakan inilah awal dari dominasi Big Pharma, industri obat global yang kini bernilai triliunan dolar. Selain itu, keluarga Rockefeller juga ikut mendirikan PBB dan Council on Foreign Relations seperti CFR, lembaga yang dianggap mengatur kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keluarga Morgan, arsitek keuangan Amerika JP Morgan, dikenal sebagai bankir paling berpengaruh di awal abad 20. Ia menyelamatkan pemerintah Amerika Serikat dari krisis finansial tahun 1907. Dan gak lama setelah itu lahirlah Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat yang bukan milik negara tapi lembaga swasta. Banyak yang percaya Morgan hanyalah wajah depan dari Rothschild, sebuah tangan lain yang beroperasi di sisi barat dunia, mengendalikan utang dan suku bunga global. Keluarga DuPont, raja senjata dan kimia. Keluarga DuPont memulai bisnisnya dari industri bubuk mesiu di abad ke-19. Mereka kemudian beralih ke bahan kimia dan menjadi pemasok utama senjata dalam 2 perang dunia. Perusahaan mereka juga menciptakan produk seperti Teflon, nylon, dan freon yang mendominasi industri global. Teori mengatakan kekuatan DuPont bukan hanya di industri, tapi juga di militerisasi ekonomi dunia, mengubah perang menjadi bisnis. Keluarga Kennedy, penguasa yang dibungkam keluarga Kennedy adalah simbol kekuasaan dan tragedi. John F. Kennedy berani menentang lembaga keuangan, CIA, dan militer
dan ia terbunuh di depan publik tahun 1963. Banyak teori percaya kematian JFK bukan kebetulan. Ia dianggap mengancam sistem keuangan yang dikendalikan oleh para keluarga elit ini. Setelah itu, hampir semua anggota Kennedy yang menonjol meninggal secara misterius. Keluarga Astor. Keluarga Astor membangun kekayaan lewat perdagangan bulu dan properti di abad ke-18. Mereka juga dikenal memiliki koneksi dengan bangsawan Inggris. Beberapa anggota keluarga Astor menjadi anggota CFR dan kelompok Round Table yang disebut sebagai jaringan awal dari pemerintahan global modern. Keluarga Onassis. Raja Laut dan Media Aristotle Onassis, penguasa Yunani yang menikahi istri Presiden Kennedy setelah kematiannya. Menguasai jalur pelayaran internasional, dia sebut-sebut mempunyai hubungan dengan jaringan rahasia perdagangan minyak dan senjata. Keluarga Onassis dianggap mewakili kekuatan laut dan logistik global, rantai pasok dunia yang sering tak kita sadari perannya. Keluarga Lee, penguasa Asia. Keluarga Lee diyakini sebagai cabang dari dinasti kekuasaan di Tiongkok kuno. Mereka menguasai jaringan keuangan dan perdagangan di Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok daratan. Nama-nama seperti Li Ka-shing dan Li Peng muncul di lingkaran bisnis besar Asia. Mereka disebut sebagai jembatan antara Barat dan Timur, mengendalikan arus uang, teknologi, dan data dari Asia. Keluarga Collins. Keluarga Collins sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan okultisme. Dalam teori Springmeier, mereka disebut sebagai koneksi spiritual Illuminati. Artinya, mereka tidak bergerak di bidang ekonomi, tapi di pengaruh ideologi dan juga ritual. Mereka dianggap menjaga keseimbangan kekuasaan lewat sisi mistis. Sesuatu yang sulit dibuktikan tapi terus muncul di cerita-cerita konspirasi. Keluarga Bundy. Keluarga Bundy mungkin tak seterkenal lainnya, tapi di dalam lingkaran intelijen dan akademisi Amerika Serikat, nama ini punya pengaruh besar. Beberapa anggota keluarga Bundy bekerja di CIA, Pentagon, dan universitas top dunia. Mereka diyakini sebagai otak strategis dari kelompok elit, perancang kebijakan yang menjaga tatanan tetap seperti sekarang. Yang menariknya, semua keluarga ini jika ditarik silsilahnya punya koneksi pernikahan, kemitraan bisnis, atau yayasan yang saling terhubung. Seolah dunia benar-benar dikendalikan oleh jaringan kecil yang terus menurun dari generasi ke generasi. Dan satu kesamaan mereka adalah mereka tidak pernah muncul di publik sebagai penguasa, tapi selalu di balik layar. Apakah 13 keluarga ini nyata menguasai dunia? Belum ada bukti pasti, tapi sistem yang mereka bentuk, bank sentral, perusahaan multinasional, lembaga global, semuanya nyata. Mungkin teori ini tidak sepenuhnya benar, tapi mencerminkan realitas tentang konsentrasi kekuasaan, bahwa segelintir orang dengan kekayaan luar biasa memang bisa mengatur arah peradaban manusia.